Selamat pagi, Mr. Taufan Teguh Akbari, selaku mata kuliah Organizational Communication. Kami, Adimas MJ, saya Caroline Sylvia, Nabilatul Husna, Rio Alvando, dan Putri Gayatri Ningtyas dari kelas Marketing 221 SP akan menampilkan hasil UAS kami terkait dengan interview perusahaan. Tapi sebelum itu akan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Jadi mari kita simak pembahasan materi berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam organisasi. Salah satu persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan dalam organisasi adalah adanya konflik antar anggota ataupun antar kelompok. Salah satu penyebab timbulnya konflik adalah adanya penolakan terhadap perubahan. Konflik tidak hanya harus diterima dan dikelola dengan baik, tetapi juga harus didorong, karena konflik merupakan kekuatan untuk mendatangkan perubahan dan kemajuan dalam lembaga. Dalam satu organisasi, menjalankan aktivitas secara baik dikarenakan unsur-unsur pendukung bekerja secara terpadu, dimungkinkan terjadinya konflik. Karena di dalam suatu organisasi terdapat berbagai perilaku orang yang berbeda-beda. Konflik yang terjadi pada suatu organisasi karena perilaku manusia sebagai sumber daya manusia akan berpengaruh pada efektivitas organisasi. Karena itu, setiap konflik yang terjadi diharapkan dapat diselesaikan dengan baik melalui manajemen konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya, untuk pada bab organizational change, leadership, and followership, perubahan dapat dipicu oleh banyak faktor bahkan dalam waktu keuangan yang paling tenang sekalipun. Pemicu perubahan termasuk pertama, kebutuhan organisasi untuk tetap sejalan dengan persyaratan hukum, yang kedua, mengubah kebutuhan pelanggan dan atau klien, misalnya mengubah demografi, mode yang memacu keinginan, dan untuk produk dan juga layanan tertentu. Yang ketiga, teknologi yang baru dibuat dan atau ketinggalan zaman, perubahan ketersediaan sumber daya alam, misalnya modal investasi, lembaga perdanaan untuk organisasi nirlaba, prioritas administratif untuk instansi pemerintah. Yang ketiga, ada perubahan kumpulan tenaga kerja yang tersedia, misalnya tenaga kerja yang menua, teknologi kemampuan tenaga kerja, dan juga imigrasi. Dan yang terakhir adalah tren pengaturan tenaga kerja alternatif, perubahan hubungan perdagangan atau ekonomi global, krisis dalam industri, ekonomi, pemerintahan, dan juga organisasi. Baik, terima kasih Putri. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai process of emotion in the workplace. Yang pertama, process of emotion in the workplace sendiri terbagi menjadi emotion as part of the job, emotion as part of workplace relationship, emotion rules and emotional intelligence, stress, burnout, and social support in workplace, communication as a cause of burnout, and coping with burnout. Nah, yang pertama, the emotion as part of the job, di mana kerja emosional dipandang sebagai cara untuk meningkatkan keberhasilan dan keuntungan dari suatu organisasi. Selanjutnya adalah mengenai emotion as part of workplace relationship. Beberapa aspek hubungan kerja yang menciptakan potensi emosi yang kuat dalam organisasi menurut Waldron tahun 2020. Tegangan antara publik dan swasta dalam hubungan kerja, jaringan relasional dan dengungan emosional kesetiaan yang bertentangan, serta hak dan kewajiban emosional di tempat kerja. Itu aja kalau dari aku lanjutkan kepada partner aku selanjutnya. Terima kasih Rio. Sekarang saya, Caroline Sylvia, akan membahas tentang Technology in Organization and the Impact of Digital Transformation. Perkembangan teknologi sangat cepat dan memberikan dampak dalam peradaban manusia. Tak bisa lagi dibendung, mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan jarak, waktu, dan ruang. Perkembangan teknologi komunikasi itu diantaranya adalah kehadiran internet dengan berbagai aplikasi yang menandai telah terwujudnya pergaulan dan komunikasi masyarakat dunia. Penggabungan teknologi komputer dan teknologi komunikasi telah menghasilkan inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi organisasi. Karena itu, berbagai aktivitas organisasi masa kini tidak bisa lagi kita lepaskan dari keberadaan teknologi komunikasi. Manusia yang kini memasuki dunia baru membawa konsekuensi bahwa manusia masuk dan terbawa arus informasi, sehingga manusia atau masyarakat memasuki tahapan baru dalam kehidupannya. Aktivitas kehidupan manusia pun kini membentuk komunitas masyarakat baru dalam pergaulan kehidupannya, tidak hanya di lingkungan, tapi sudah mengglobal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bibil. Baik, terima kasih Olin atas penjelasannya. Selanjutnya masuk ke tema yang terakhir yaitu Gender Diversity Process and Interdisciplinary in Organization Team. Di organisasi maupun di dunia kerja kita ada perempuan dan juga laki-laki dengan kuota yang sama agar terjadi kesetaraan gender yang dimana datangnya itu dari berbagai macam budaya, ras dan juga latar belakang yang kemudian memunculkan adanya keberagaman dan sampai saat ini ternyata keberagaman masih menimbulkan stereotyping, diskriminasi dan lain sebagainya. Secara garis besar di sini dijelaskan dalam multicultural organization. Apa itu multicultural organization? Yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, baik itu budaya, ras,
kebiasaan, dan juga politik yang dianut. Kemudian di sini akan dijelaskan multikultural itu ada 6 dimensi yang harus diperhatikan, yaitu acculturation, structural integration, informal integration, cultural bias, organizational identification, dan juga intergroup conflict. Yang kemudian kebudayaan dalam berorganisasi juga dibagi menjadi dua, yaitu dominant culture dan juga minority culture. Di antara keduanya nanti ada 3 proses, yaitu assimilation, cultural separatism, dan juga pluralism. Nah, untuk melihat contoh yang lebih realistis, mari kita simak video interview berikut ini. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Fando. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pewawancara di acara pada siang hari ini. Sebelum kita udah kedatangan nih 2 narasumber kita dari PT Solusi Bijak Indonesia sebagai perusahaan teknologi keuangan dengan platform bernama Saku Ceria. Nah, usaha layanan pinjam-meminjam ini uang berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending. Nah, kita kedatangan 2 orang nih, ada Kak Hari dan temannya Kak Deni. Boleh Kak Hari dan Kak Deni silakan memperkenalkan diri masing-masing, mungkin boleh dimulai dari Kak Hari dulu ya. Siang semuanya, saya atas nama Hari, saya di Saku Ceria atau PT Solusi Bijak Indonesia sebagai Head Operations. Halo, selamat siang. Saya Denny Antasena di Saku Ceria sebagai Legal dan BD, asisten BD dari Pak Hari sendiri. Kita boleh langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Yang pertama ada mengenai konflik-konflik yang sering dihadapi dan kira-kira bagaimana cara menghadapi berbagai konflik yang muncul di bagian tersebut. Oke, kalau untuk konflik yang sering dihadapi, mungkin dari tim saya sendiri, konfliknya cukup minim. Mungkin ada konflik itu saat di awal-awal memang belum saling mengerti cara kerja masing-masing. Jadi itu biasa ada konfliknya. Tapi untuk sekarang sih udah no problem. Oke, berarti kalau misalnya dari Kak Hari sendiri lebih ke arah konflik personal mungkin ya, antara personal bagaimana di awal harus saling beradaptasi dengan sistem kerja masing-masing kali, gitu ya? Iya, betul. Oke, kalau misalkan dari Kak Deni sendiri? Konfliknya sih paling tuh lebih sering kayak miskomunikasi atau kadang secara personal tuh suka lupa kalau misalkan emang lagi ada kerjaan tuh lagi banyak kerjaan, terus tiba-tiba muncul yang kayak tadi Pak Hari bilang, ada kerjaan baru tiba-tiba, terus kayak, oh lagi ngerjain ini, ternyata ada deadline juga nih yang harus dikerjain, kayak gitu palingan sih. Oke, berarti juga sama ya, lebih ke arah personalnya aja ya, gitu. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira boleh tahu nggak nih Kak, bagaimana sih kepemimpinan, terutama Kak Hari ya, di sini yang lebih mimpin timnya? Berarti lebih ke, mungkin di awal itu untuk membangun tim kali ya. Jadi untuk pertama-tama sih, saya dari bagian interviewnya, jadi dari interview sih biasa, kalau saya cari kriterianya itu yang memang cocok lah, atau minimal itu nggak berlawanan. Jadi memang dari awal itu timnya harus udah ada kesamaan. Lalu juga dari hari pertama itu sudah mulai dipersiapkan untuk yang memang nanti ke depannya akan di-expect seperti kayak yang tadi mendadak ada kerjaan, lalu juga harus bisa mandiri. Itu dari awal harus udah mulai dilatih dulu. Oke, tadi kan dari point of view Kak Hari ya sebagai pemimpin di timnya tersebut. Nah, gimana nih kalau misalkan dari point of view-nya Kak Deni? Kalau dari saya sendiri, yang saya nggak tahu apa-apa, sama dia benar-benar dituntun sih. Jadi yang awalnya benar-benar nggak tahu cara kerjanya BD kayak gimana, sama dia dituntun satu-satu jadi sampai akhirnya ya oke udah sampai di batas ngerti lah, jadi aman kayak gitu. Oke, berarti Kak Hari ini tipe pemimpin yang grow together ya, berjalan bersama untuk saling membangun. Lebih ke leader. Oke, leader banget ya berarti ya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan dari Kak Hari sendiri nih, gimana sih caranya untuk membina kesehatan mental ataupun memanajemen emosi dari para anggotanya? Kalau ngomongin tentang kesehatan mental, ini itu jatuhnya jadi culture perusahaan ya. Terus dari awal itu memang culture-nya, jadi emang yang penting fleksibel aja, terus semuanya happy. Kalau ada keluhan itu bisa disampaikan ke saya sebagai head operation, satu bisa cari HR, human resource. Itu key point-nya menurut saya ya. Oke, berarti kalau misalnya boleh aku simpulin sedikit, berarti key point dari Kak Hari adalah dibikin lebih santai, tetap bisa produktif ya. Jadi nggak yang harus menekan segala macam sisi gitu ya Kak. Kalau misalkan dari Kak Deni sendiri nih, kira-kira gimana nih? Emang kita nih tim kita ini emang gimana ya? Maksudnya kerja terus tapi santai gitu loh. Jadi biar mental tuh kejaga juga. Karena emang dari Pak Harinya juga sendiri, ya maksudnya kalau emang ada kerjaan-kerjaan, tapi kalau emang lagi mumet,
ya dibawa santai dulu aja biar tuh kerjaan tuh selesainya hasilnya bagus kayak gitu. Sekarang kita mungkin akan bicarakan mengenai teknologinya ya Kak, terutama kan di masa-masa pandemi seperti ini akan lebih banyak nih kondisinya bekerja dari rumah atau WFH dan mungkin lebih jarang untuk WFO. Kalaupun ada, mungkin beberapa kali aja ya. Nah, untuk implementasi teknologi sendiri, kira-kira apakah digital itu sangat membantu operasional perusahaan sehari-hari Kak? Untuk sisi teknologinya mungkin bisa dibilang dari awal memang Sakutera sendiri sudah bekerja menggunakan teknologi secara penuh ya dari awal. Jadi memang email, lalu juga ada chat messenger juga. Jadi overall memang teknologi itu sendiri pasti sangat membantu, terutama dalam PPKM ini yang semuanya itu WFH. Cuman untuk seperti peningkatan kinerja itu sih so far sih nggak terlalu, karena memang dari awal sudah menggunakan teknologi sih, seperti itu. Kalau misalnya dari Kak Denny sendiri, kira-kira gimana Kak menurut Kak Denny? Sama sih kalau karena lagi WFH kayak gini, ya teknologi-teknologi yang udah kita gunakan kayak model Zoom kayak gini kan membantu banget kan. Cuma emang sebenarnya kalau kayak kasus misalkan lagi meeting sama vendor ataupun ada meeting sama perusahaan internal itu lebih enak kan sebenarnya langsung. Cuma emang untuk teknologi-teknologi itu sangat membantu banget sih kalau sekarang. Berarti emang dari sebelum ada kayak gini pun udah sering dioptimalin juga ya penggunaan teknologi kayak gini ya. Nah, tadi kan di awal kita sempat ngomongin masalah culture di perusahaan tersebut nih Kak. Dan kalau dari Kak Hari sendiri, culture-nya adalah yang santai tapi tetap produktif. Nah, kalau misalnya dari perusahaan sendiri Kak, kalau misalkan culture seperti itu, kira-kira kan pasti banyak nih keberagaman budaya di salah satu tim itu. Kira-kira gimana sih Kak untuk memperkuat dan membina keberagaman tersebut, dan bagaimana keseimbangan antara peran pria dan wanita di tim Kak Hari tersebut? Kalau di tim saya sendiri sih memang ada ya campur-campur lah, ada perempuan, ada pria juga. Cuman untuk perbedaannya sih kita nggak ada jatuhnya kasarnya itu nggak ada diskriminasi untuk pekerjaan ya. Jadi memang sesuai job desk yang sudah ditentukan di awal atau mungkin nanti ada penambahan. Pokoknya kalau dikasih kerjaan itu harus selesai. Nggak ada perbedaan antara wanita dan pria. Kalau misalkan dari Kak Denny sendiri nih, semua emang fun dan emang di tim kita sendiri tuh kalau misalkan emang ada satu orang yang misalkan butuh bantuan gitu pasti dibantuin sih sama yang lain. Ditawarin untuk dibantuin kayak gitu biasanya. Ya, berarti sebenarnya seru banget ya untuk kerja bareng di perusahaan ini, karena semua dijalanin tuh bareng-bareng, nggak ada perbedaan sama sekali, nggak ada yang jalan-jalan sendiri, dan Kak Harinya pun ngelit anggota-anggotanya semua dengan baik, dengan kekeluargaan banget ya. Oke, kita udah banyak banget nih tanya jawab sama Kak Hari dan Kak Denny, terutama dalam bagaimana sih sistem komunikasi, lalu sistem pemimpinan yang dijalankan di perusahaan tersebut, terutama dari Kak Hari dan anggota-anggotanya, dan sebaliknya. Jadi, terima kasih banyak kepada Kak Hari dan Kak Denny untuk hari ini, udah bisa ngobrol-ngobrol bareng banget. Banyak banget nih, kita bisa belajar banget gimana sih sistem-sistemnya. Terima kasih banyak, semoga nggak kapok-kapok ya kita tanya-tanyain kayak gini untuk di interview. Oke deh, ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sekian hasil UAS kami mengenai pembahasan materi dan interview dengan perusahaan yang telah kami lakukan. Semoga apa yang kami lakukan dapat memberi kepuasan kepada hati sertawan dan juga mencapai ekspektasi sertawan karena kami telah berusaha yang terbaik. Kami mohon maaf jika kami masih banyak kekurangan dalam menjalankan UAS ini maupun selama kelas bersama sertawan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.